Wanita ini mengklaim bisa memindahkan batu besar ini ke puncak gunung tanpa bantuan apapun. Namun demi keamanan, penduduk desa harus menjauh. Walaupun setengah percaya, mereka mundur ke perahu kecil untuk menyaksikan. Semua orang menatap Bai Jie tanpa berkedip, penuh keraguan. Namun yang mengejutkan, batu itu benar-benar merayap naik ke puncak gunung, hingga akhirnya mencapai puncak gunung yang tinggi itu. Semua penduduk desa tercengang. Sejak itu, Bai Jie dianggap dewa oleh penduduk. Berita ini segera menyebar. Xiao Mei dan Guang Shu mendengar dan datang ke pulau. Mereka mencari kebenaran karena selalu skeptis. Xiao Mei meraba batu besar itu. Memang keras dan nyata. Namun, mereka belum sempat meneliti. Mereka sudah ditangkap oleh anak buah Bai Jie. Mereka ditangkap dan dibawa ke aula. Saat itu Bai Jie sedang melakukan pertunjukan. Beberapa asisten memegang papan kayu dan memperlihatkannya. Papan-papan itu biasa saja, tidak ada apa-apa. Mereka merakit papan-papan itu menjadi kotak besar. Saat dibuka, Bai Jie muncul di dalam kotak. Melihat keajaiban ini, penduduk desa kembali berlutut. Di mata Xiao Mei, ini hanyalah trik sederhana. Dia menduga Bai Jie bersembunyi di balik tirai. Saat asisten mengambil papan terakhir, Bai Jie menggunakan papan itu untuk menutupi dirinya, sehingga dia muncul di dalam kotak. Xiao Mei sangat yakin dengan dugaannya. Dia menemui Bai Jie dan berkata, "Aku tahu bagaimana caramu memindahkan batu itu ke puncak gunung. Kamu menginstruksikan asistenmu untuk menyiapkan sejumlah kantong batu di tepi tebing sebelumnya, lalu mengikat kantong-kantong tersebut dengan batu besar menggunakan tali. Ketika kamu berpura-pura melakukan ritual, kamu menendang pengait yang membuat batu-batu di tepi tebing jatuh, sehingga batu besar di sisi lain tertarik ke puncak gunung. Dia bilang dia dari surga dan bisa mengirim benda ke dunia lain." Seorang pria meminta Bai Jie mengirim cincin ketunangannya yang sudah meninggal. Bai Jie meletakkan kotak kertas kecil di atas piring. Dia mengambil tali dan meminta pria itu mengikat cincin dengan simpul mati. Dia menunjukkan kepada penduduk desa untuk memastikan cincin terikat kuat. Tali cincin diikat erat. Cincin dimasukkan ke dalam kotak kecil. Bai Jie berkata, "Suka dan ikuti, maka rezeki akan datang." Asisten menyalakan api, dan cincin langsung hilang. Penduduk desa takjub, tapi Xiao Mei tidak terkesan. Menurutnya, tali cincin terhubung dengan tali pegas di lengan baju. Saat cincin terbakar, tali pegas menariknya ke lengan baju, ke dalam lengan bajunya. Saat itu dia mengeluarkan tali lainnya. Karena cahaya api, sulit melihat detail ini. Bai Jie melihat Xiao Mei tidak percaya. Dia bersiap menunjukkan keahliannya lagi. Kali ini trik besar. Dia meminta asistennya membungkus dirinya dengan spray, lalu mengikatnya erat dengan tali. Kemudian memasukkannya ke dalam kotak tertutup. Kemudian memasukkannya ke dalam kotak yang terkunci dan memakunya. Kotak itu dibawa ke area terbuka, lalu disiram bensin dan dibakar hingga abu. Semua orang mengira Bai Jie telah terbakar. Namun, sesuatu yang ajaib